Mari kita lihat lebih dekat RC ini. Pertama, kita ke bagian box dari RC-nya. Pada bagian depan kita bisa melihat bahwa ada logo Land Rover dengan Range Rover 1970. Ya, sekali lagi, bodi dari RC ini license dan teman-teman pasti suka. Dan pada bagian samping, ini dia fitur yang seharusnya bikin WPL ketar-ketir. RC 1/12 dengan gardan portal, metal oil shock, ESC dan receiver yang independen, dan bedlock wheel rims. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka RC-nya. Surprisingly, RC ini sangat scale, realistis, dan vintage. Ini versi upgrade dari MN82 dengan ukuran MN128. Teman-teman bisa lihat bagian detail dari RC-nya. RC ini jelas bisa masuk ke list collectible RC teman-teman. Grill depan dengan ornamen vertikal klasik dan di atasnya tertulis dengan bangga font Range Rover. Dan grill depan berbuat dari bahan plastik dan dilengkapi dengan bagian lampu yang berbentuk bulat. Serta pada bagian lampu sein dan bumper depan dengan berbentuk kotak. Ornamen ini tentu membuat RC ini sangat kental nuansa klasiknya. Ini definisi true to scale yang sebenarnya, karena RC ini sangat mirip dengan Range Rover generasi pertama tahun 1970. Bagian spion dari RC ini terletak di pinggir kap depan dari RC ini. Lagi-lagi saya terpesona dengan kap depan yang bisa dibuka dan dilengkapi dengan baterai tray yang ada di dalamnya, serta baterai yang berukuran 1200 mAh dan langsung kita dapatkan dalam paket pembelian. Desain kap depan dilengkapi dengan pola kotak khas Range Rover, wiper dengan gaya klasik, serta kaca depan dari RC ini super bening, melengkapi kesan vintage dari RC itu sendiri. Oke, karena kaca depan dari RC ini sangat bening, maka mata teman-teman pasti langsung tertuju pada interior dari RC ini. Interior dari RC ini sangat mencolok karena sangat kontras dengan warna dari RC itu sendiri. Ya, warnanya kontras tetapi tetap nyaman untuk dipandang. Berwarna coklat muda yang lebih ke arah krim, interior RC ini super detail dan tetap pada konsep vintage-nya. Dashboard yang detail, setir, persneling, 2 kursi depan, 1 kursi belakang yang tergabung menjadi 1, serta bagasi. Kesemua interior ini dilengkapi dengan ornamen garis vertikal. Dan yang lebih mengesankan ialah desain interior dari kedua pintu RC ini. Dilengkapi dengan board pintu yang dilengkapi dengan interior. Tuas penurun kaca dengan model putar, serta ornamen lain yang memanjakan mata. Sejauh ini, RC ini belum mengecewakan saya. Pada bagian samping dari RC ini, kalian bisa lihat pola garis besar horizontal yang memanjang dari bagian depan hingga belakang RC. Dilengkapi dengan kaca samping yang super besar, tutup tangki bensin, dan ornamen kecil lainnya. Kekecewaan pertama saya ialah RC ini tidak memberikan door handle dalam bentuk aksesoris selayaknya pada bagian spion. Dan yang terakhir, pada bagian belakang, kaca belakang yang lebar serta dilengkapi dengan wiper yang berada di atas kaca menambah kesan realistis dari RC ini. Dan tidak lupa pula ada ornamen lainnya seperti font Range Rover dan bumper yang berbentuk simple seperti ini, serta ornamen lampu kotak yang berwarna merah dan kuning. Dan sayangnya, pintu belakang dari RC ini tidak bisa dibuka. Pada bagian atas, RC ini sudah tersedia tempat pemasangan roof rack saja. Jadi di paket pembelian kita tidak mendapatkan roof rack. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalau teman-teman punya MN128, dia langsung PNP bisa dipasang seperti unit punya kita ini. Jadi RC-nya memang jadi lebih ganteng. Overall, kualitas dari bodi RC ini sangat memuaskan. Terbuat dari bahan plastik dan detail yang bagus, bodi dari RC ini layak kita beri nilai 8,5 dari 10.
Sebelum kita tes RC-nya dan lihat apa saja spesifikasi kitnya, kita bahas dulu ban dan velg dari RC ini. Tidak disangka-sangka, RC ini menggunakan velg 1,9 inch. Ini velg untuk RC 1:10 dengan ukuran ban 70 mm. Dan yang menjadi daya tariknya adalah ban dari RC ini super sticky dan lengket dan sangat smooth atau soft. Jadi tidak usah dipertanyakan lagi kualitas dari gripnya. Ban ini masuk kategori ban terbaik MN di skala 1:12. 8 dari 10 untuk kualitas bannya. Setelah kita tes RC ini, performanya di luar dugaan. RC ini sangat proper dan layak sekali untuk dimainkan. Torsinya sangat cukup untuk ukuran dari RC ini. Sekarang, mari kita lihat apa saja spesifikasi dari RC ini. Pertama, komponen yang membedakan MN168 ini dengan MN model lainnya ialah gardan dari RC ini. Dengan model portal berbentuk prisma, bonggol dari gardan ini memiliki ground clearance 3,5 cm dan ground clearance keseluruhan ialah 5,5 cm. Dan part dari gardan portal ini sudah dilengkapi dengan metal gear dan metal hook yang dilengkapi dengan bearing. Jadi gardan MN168 ini kita beri nilai 8 dari 10 untuk gardan ini. Kedua, servo dari RC ini berukuran lebih kecil dari MN128. Servo dengan model bridge servo ini terletak di gardan dan hanya berukuran 17 gram. Kita terpaksa beri nilai 6 dari 10. Karena idealnya servo ini dipasang dengan spesifikasi yang sama dengan MN128, yaitu 25 gram. Ketiga, motor dari RC ini berukuran 280. Motor ini sama dengan MN82 dan tentunya performanya bisa kita katakan cukup. Akan tetapi lebih enak jika motornya berukuran 390. Jadi untuk motor nilainya sama dengan servo, yaitu 6 dari 10. Keempat, gearbox atau wave box. RC ini sudah dilengkapi gardan portal, tapi hanya dilengkapi dengan gearbox yang sama persis dengan MN82. Jadi RC ini malah membuat kita bingung mau pilih MN168 atau MN128. MN128 dilengkapi dengan gearbox depan yang menggunakan transfer case. Dengan range harga yang sama dari segi gearbox, MN128 sangat unggul dibandingkan MN168. Dan gearbox dari MN168 ini juga masih berbahan plastik. So overall, gearbox dari RC ini kita beri nilai 7 dari 10. Kelima, yaitu bagian suspensi dari RC ini. Suspensi
yang berbahan metal dan berukuran 50 mm dari ball to ball. Dan ya, suspensi dari RC ini sudah oil shock dengan treble sebanyak 1 cm dan tingkat kelembutannya itu sudah bisa di-adjust atau diatur. Hal ini sangat membantu pada aspek artikulasi dari RC itu sendiri. Teman-teman disarankan untuk menggunakan oil shock di bawah 500 CST agar RC ini bekerja dengan maksimal. Overall, suspensi ini kita beri nilai 7,5 dari 10 karena sudah metal oil shock. Keenam, Electronic Speed Control atau ESC. RC ini memiliki spesifikasi 10 ampere. Tentu ini menghemat konsumsi baterai dari RC ini dengan pengaturan dual speed berdasarkan voltase arus listrik, yaitu high speed dan low speed. Sedangkan receiver memiliki 3 channel yang sudah terinstall, yaitu throttle, servo, dan lampu. Masih ada 1 space kosong lagi untuk meletakkan lampu. Jadi ESC dan receiver kita kasih nilai 7,5 dari 10 karena sudah di treatment waterproof walaupun tidak diberi cover ESC. Masalah ESC dan receiver ini tidak terlalu urgen karena kita bisa dengan mudah mengganti dengan ESC 1060 atau 1080 dan kualitas remote juga terbilang sama dengan MN128 dan MN82 yang sudah terbilang cukup dan layak untuk dimainkan. Ketujuh, sasis, kopel atau sub dan link rod. RC ini menggunakan sasis berbahan metal. Tentu ini lebih baik daripada MN82 dan pada bagian shaft dan link rod mengadopsi kopel dari MN82 dan tentunya shaftnya atau kopelnya masih berbahan plastik. Overall, pada bagian ini kita beri nilai 7 dari 10. Sedangkan wheelbase dari RC ini ialah 21,5 cm. Untuk keseluruhan, kit dan elektronik dari RC ini kita beri nilai 7,5. Karena RC ini jauh unggul secara fitur dari MN model sebelumnya seperti MN82 dan MN128 dari segi gardan. Akan tetapi gearbox dan spesifikasi motor MN128 jauh lebih unggul. Dan untuk segi torsi dari RC ini dalam kondisi RTR, surprisingly RC ini lebih baik dibandingkan MN128 ataupun MN82 dalam kondisi RTR. Jadi, pilihan ada pada teman-teman sekalian. Untuk video MN128 dan MN82-nya, teman-teman bisa mampir ke channel kita. Oke, sekian pembahasan tentang MN168-nya. Jangan lupa untuk memberikan like jika teman-teman menikmati video ini, serta komentar jika ada ide, gagasan, dan keluhan. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menarik tentang RC dan berbagai topik RC lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye.